Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita mengawali ibadah pada bulan kebangsaan 2021 ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor yang ke-13. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah kepada Kristus. Bait yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah minggu pertama bulan kebangsaan ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita memiliki banyak sekali dosa. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu sungguh melimpah ruah, bahkan Kau tak jemu menjawab setiap doa dan kerinduan kami. Terlebih tak pernah sedikit pun Engkau terlambat menolong kami. Namun Tuhan, kami sering kali melukai hati-Mu. Kami sering melanggar hukum-hukum yang telah Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Acap kali pula Tuhan, kami mengabaikan petunjuk dan bimbingan dari Roh Kudus-Mu. Ampunilah kami Tuhan, ampuni segala pelanggaran kami. Perbaharuilah kembali hidup kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 bait yang pertama. Bila ku renung dosaku, padamu Tuhan yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. Yang berulang
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan juga memberikan berita anugerah-Nya bagi setiap kita yang dengan tulus hati mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Dan firman-Nya di dalam Efesus 2 ayat 13-14 mengatakan demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian bersukacitalah selalu sambil kita memberikan salam namaste kepada keluarga kita. Kekasih Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita hendak menyatakan keyakinan iman kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli melalui Kidung Jemaat 280. Bait pertama dan sampai yang ketiga, aku percaya. Jemaat dipersilahkan duduk. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa, memohon Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Kami datang dengan kerinduan dan kehausan akan firman-Mu ya Allah. Biarlah firman-Mu senantiasa menolong kami untuk menjadi pribadi yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh memohon dengan segenap kerendahan hati, supaya Engkau memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan melalui sabda-Mu. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami sungguh siap mendengarkan, bahkan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-35. Yang demikian. Injil Yohanes 6 ayat 25 sampai yang ke-35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Yesus Kristus, dan berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, namun memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin yang melihat tayangan ini siang hari, selamat siang. Yang sore, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa, penuh dengan ucapan syukur meskipun kita mungkin sedang berada dalam kondisi yang kurang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji Tuhan sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat Tuhan di dalam ibadah Minggu. Oh ya, sudah sarapan belum Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan jika sudah. Dan saat ini sarapan jasmani kita akan diperlengkapi oleh sarapan rohani dengan hidangan utama, yaitu roti hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makanan menjadi salah satu kebutuhan primer, kebutuhan pokok bagi makhluk hidup termasuk kita manusia. Kalau tidak makan, pastilah kita tidak bertahan hidup. Dan Tuhan Yesus pun tidak mengabaikan kebutuhan jasmani ini. Ketika ia melihat orang banyak yang sedang lapar, dalam perikop sebelumnya dari bacaan yang kita baca hari ini, ia memberi makan. Di sana ada 5.000 orang, itu hanya laki-laki, belum termasuk anak dan juga ibu-ibu. Tetapi semuanya dia kenyangkan dengan 5 roti dan 2 ikan persembahan seorang anak.
Lalu pertanyaannya, apakah cukup 5 roti dan 2 ikan itu untuk memberi makan segitu banyak orang? Jawabannya adalah cukup, lebih dari cukup, bahkan sisa 12 keranjang. Pada hari yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ternyata orang banyak itu tetap mengikuti Yesus sampai di Kapernaum. Meskipun mungkin orang banyak itu tidak semuanya percaya kepada Yesus. Lalu apa sih yang membuat mereka tetap mengikut Yesus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memiliki harapan bahwasanya mereka akan mendapatkan makanan kembali. Makanan yang dalam tanda petik makanan gratis. Karena mereka memiliki mindset bahwa bangsa Israel yang dulunya menjadi nenek moyang mereka juga mendapatkan makanan gratis yang diberikan oleh Musa. Menurut mereka, padahal itu diberikan oleh Tuhan. Yang mana roti itu adalah roti mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, paradigma yang demikian dapat kita artikan bahwa mereka mengikut Yesus itu bukan hanya pure ingin mengikut Yesus dan percaya kepadanya, tetapi karena mereka juga ingin mendapatkan makanan yang gratis, ingin mendapatkan keselamatan, dalam tanda petik kenyang. Ya, karena kalau kita tidak makan, kita akan mati. Nah, selain itu mereka juga ingin melihat dan merasakan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, alasan mereka mengikut Yesus karena mereka lebih mementingkan makanan secara duniawi, secara fisik, ketimbang makanan rohani, yakni firman Allah yang hidup, yaitu Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang manusia membutuhkan makanan. Tapi toh bukan berarti hidup untuk makan. Ayo, mana yang betul? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau hidup untuk makan itu, maaf kok kayak ulat ya, yang menghabiskan hidupnya untuk makan sebelum ia jadi kepompong. Ya, yang betul adalah makan untuk tetap hidup. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang lebih penting dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Kita ingat bersama Matius 4 ayat 4. Ketika Yesus dicobai di padang gurun setelah 40 hari puasa, iblis dalam rupa ular mendatangi dia dan berkata untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Tetapi apa jawab Yesus? Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri, Ia dalam segmen ini mengatakan bahwa aku adalah roti kehidupan. Ini merupakan statement di mana Yesus menjelaskan keberadaan dirinya sebagai anak Allah di hadapan manusia. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai anak Allah, Yesus datang ke dunia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih dari rasa lapar, yang lebih dari rasa haus, yakni Yesus ingin memberikan kepuasan secara iman. Dan hal inilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan yang akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Orang yang tidak mau memakan roti hidup, pastilah ia akan binasa. Bahkan kehidupannya mungkin akan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa duniawi dan hidupnya menjadi tidak terarah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang banyak sekali yang sangat tertarik pada roti atau dalam tanda kutip kebutuhan jasmani, tetapi gagal melihat sang pemberinya, yaitu sang roti yang hidup. Dan inilah yang seringkali menjadi kegagalan manusia. Banyak manusia mendambakan berkat tetapi lupa Bapak Ibu pada sang pemberi berkat. Dan masalah inilah yang menjadi awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan tentang roti hidup. Pertanyaan bagi kita, bagaimana sih cara supaya kita dapat menerima roti hidup itu? Caranya hanya satu Bapak Ibu.
beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Di dalam perjamuan kudus yang selalu kita rayakan, bahkan di bulan Agustus ini akan kita rayakan pada tanggal 15 Agustus sebagai perjamuan kudus pembebasan, roti dan anggur yang kita terima, yang kita makan, itu merupakan lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit. Kita bukan saja diingatkan pada memori tentang pengorbanan Yesus di Bukit Golgota, tetapi kita juga diingatkan, ditegaskan, diteguhkan bahwa kita memiliki tugas untuk memberitakan kabar keselamatan sampai ke ujung dunia, sampai Ia datang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan hari ini di ayat 51 dikatakan bahwa Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tadi bacaan kita hanya sampai 35, tetapi di ayat 51 dikatakan demikian. Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan diri kita, melainkan juga untuk keselamatan yang lebih luas, yang holistik, keselamatan dunia. Dan menjadi pergumulan kita Bapak Ibu Saudara, menjadi PR kita bahwa yang pertama, banyak orang yang saat ini masih belum menerima Yesus Kristus sang roti hidup itu. Dan inilah tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kasih Kristus dapat terpancar melalui hidup dan kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana gereja mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama yaitu sang roti hidup di tengah-tengah berbagai persoalan nyata yang dihadapi oleh jemaat, dan persoalan itu bukanlah persoalan yang mudah. Seringkali persoalan itu adalah persoalan yang berat. Dan yang ketiga, bagaimana memahami Kristus sebagai roti hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin menderita gizi buruk atau busung lapar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini, Tuhan telah meneguhkan dirinya sebagai roti hidup. Marilah kita hidup seperti rusa yang selalu haus, yang selalu rindu dengan aliran cinta kasih Kristus yang menjadi roti kehidupan di dalam pertumbuhan iman kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita hanya menerima roti hidup ini saja, tetapi kita harus memiliki spirit of giving, spiritualitas memberi, membagikan, mewartakan, memberitakan sang roti hidup ini di tengah-tengah dunia melalui sikap, karya, perkataan, dan pikiran kita yang memancarkan cinta kasih sang roti hidup yang telah memberikan pengharapan sejati, yaitu keselamatan yang kekal. Saudara, Yesus telah mengerjakan bagiannya sebagai sang roti hidup. Kini giliran kita mengerjakan bagian kita untuk membagikan roti kehidupan bagi sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan saat hening bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini tiba saatnya menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan dan didasari dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216 bait yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku.
yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa sekaligus doa syukur dan syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, dalam ibadah kami ini, kami baru saja mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan hati Bapa yang tiada habisnya. Biarlah Engkau terima persembahan ini, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk menjadikan tubuh serta hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap pekerjaan yang boleh Engkau percayakan kepada kami, sehingga kami masih terus dapat mengupayakan kehidupan kami. Dan ajar kami ya Bapa, untuk berbagi kehidupan, merawat kehidupan di sekitar kami, terlebih di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, di tengah pandemi COVID-19. Biarlah kami mampu melanjutkan karya cinta kasih Tuhan, sehingga cinta kasih-Mu boleh kami bagikan dan dirasakan oleh banyak orang. Tuhan, terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk terus berpaut kepada Sang Roti Hidup. Bahkan kami boleh membagikan roti hidup ini kepada sekeliling kami, supaya mereka boleh mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berserah kepada-Mu, bahkan selalu memuji nama-Mu, mengucap syukur kepada-Mu di tengah segala keterbatasan dan keadaan yang kami rasakan saat ini. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa bagi pergumulan-pergumulan pribadi kami terkait kerinduan memiliki pekerjaan, memiliki pasangan hidup, rumah tangga, ekonomi, dan lain sebagainya. Engkau Allah yang menilik, menguatkan hati kami, bahkan Engkau sendiri Tuhan yang pada saatnya nanti akan memberikan pelangi yang indah setelah kami senantiasa setia dan memohon kepada-Mu. Teruntuk anak-anak kami di dalam usahanya belajar di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, yang secara khusus dilakukan secara daring. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memperlengkapi mereka, sehingga mereka boleh mencari ilmu dengan baik demi meraih cita-citanya. Tuhan, saat ini kami juga rindu berdoa bagi pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia. Mereka yang menyatukan hati, jiwa, pikiran, serta karyanya dalam memerangi pandemi COVID-19 ini. Berkatilah mereka Tuhan, dan secara khusus kami berdoa untuk tenaga medis yang berada di garis depan. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka dengan kesehatan yang ekstra dan juga hati yang bijak dalam menyikapi situasi ini. Terlebih Tuhan, mampukan setiap kami untuk terus tertib dalam beribadah, bermain, bergaul, yang selalu berorientasi pada keselamatan bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, di tengah-tengah segala keterbatasan dan dosa kami sungguh mohon ampun. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Dan hanya kepadamu lah ya Allah, Engkau Yesus Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita telah usai, dan mari kita mengarahkan hati serta hidup kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.